بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله، في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. والعفو منكن جميعا. هذه الليلة بدلا من ليلة الأحد. Jadi, malam hari ini, belajar kita malam hari ini sebagai pengganti dari belajar kita di malam Ahad, hari Sabtu malam Ahad, karena kemarin izin, terus kita ganti saat ini. Saya minta maaf ibu sekalian. Jadi mungkin beberapa dari Ummahat belum bisa hadirah malam hari ini. طيب. كنا في لقائنا الماضي بالأمس انتهينا من الدرس 11 أليس كذلك؟ Kemarin Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran ke-11. Ya kan Ibu ya? لا بلى. وقبل أن نستمر إلى الدرس 12, هل لديكن السؤال؟ Apakah ada pertanyaan Ibu sekalian sebelum kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, pelajaran ke-12? هل من سؤال؟ La yujad. لا يوجد. طيب، أحسنتن جميعا. إذن هذه الليلة نستمر إلى الدرس 12 مباشرة. في هذا الدرس إن شاء الله سنتعلم عن مبحثين: الفاعل للفعل المضارع، فعل dari fa'il atau pelaku dari fi'lun mudhari'. Jadi pelakunya mana ini? Dhamirnya mana? Huma kasru hamzati inna wa fathuha. Kapan hamzah inna itu kita baca kasroh dan kapan kita baca fathah? Mungkin dulu kita pernah, tapi di sini akan ada pengembangan insyaallah. Baik. Al-mabahath al-awwal, fa'il dari fi'lun mudhari'. Ketika kita dulu mengenal jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang terdiri dari fi'lun dan fa'il. Jadi fi'lun itu pasti ada fa'ilnya, ya kan Ibu ya? Ya. Jadi fi'lun, setelah fi'lun itu pasti ada fa'ilnya. Baik fa'ilnya itu berupa ism zahir, betul-betul kelihatan, disebutkan secara tersendiri, atau fa'ilnya itu berupa dhamir. Gitu kan Ibu ya? Bisa juga fa'ilnya berupa dhamir. Dan kalau dhamir berarti bentuknya dhamir muttasil biasanya. Tapi bisa juga dhamirnya itu tidak kelihatan, yaitu dhamir mustatir. Begitu Ibu ya? Ini gambarannya demikian. Jadi ketika dulu kita mengenal jumlah fi'liyah itu minimal itu pasti terdiri dari fi'lun, dan setelah fi'lun itu pasti ada fa'il. Nah, jadi pasti setelah fi'lun itu ada fa'il. Fa'il itu bisa berupa ism zahir, bisa juga berupa dhamir. Dan dhamirnya itu bisa berupa dhamir yang baris, dhamir yang nampak, yaitu dhamir muttasil. Bisa juga dhamirnya tidak kelihatan, dhamir mustatir. Nah, makanya dhamir yang tidak kelihatan tapi sebenarnya terkandung ada di sana. Nah, dan yang kita bahas di sini itu fa'il dari fi'lun mudhari', dan fa'ilnya ini yang berupa dhamir. Karena kalau yang berupa ism zahir itu nggak perlu dibahas, sudah jelas ya kan Ibu ya? Yang kita bahas di sini adalah fa'il yang berupa dhamir. Baik. Di sana ada beberapa contoh fi'lun yang pernah kita hafal dulu. Ada yaktubu, yaktubani. Karena ba'di huwa yaktubu. Huwa yaktubu. Huma yaktubani. Huma yaktubani. Yaktubani. Hum yaktubuna. Hum yaktubun. Hum yaktubuna. Jayid.
Di sana huwa huma hum yaktubu yaktubani yaktubuna gitu kan namanya. Kalau kita perhatikan di sana yaktubu huwa yaktubu itu tidak ada tambahan huruf sama sekali di akhirnya. Betul-betul hurufnya asli di akhir nggak ada tambahannya. Gitu kan Ibu ya? Aslinya dari kata ba, yaktubu. Setelah Ya. ba-nya tidak ada tambahan. Sedangkan untuk yang huma dan huma yaktubani, hum yaktubuna. Huma yaktubani itu ada tambahan di akhirnya. Setelah ba itu ada tambahan alif dan nun. Sedangkan hum yaktubuna ada tambahan juga waw dan nun. Begitu kan Ibu ya? Taib. Jadi Iya. tambahan alif dan waw, alif itu disebutnya aliful isnain Ibu sekalian. Alif itu disebutnya Ya. aliful isnain karena menunjukkan musanna, ya kan Ibu ya? Menunjukkan pelakunya 2 orang. Ya. Alifnya itu disebut aliful isnain seperti tertulis di buku Ibu sekalian. Yang merupakan dhamir itu alifnya itu saja. Aliful isnain. Dan yaktubuna yang merupakan dhamir yang kedudukannya sebagai fa'il itu wawunya itu saja. Wawunya ini disebut wawul jamaah. Ini sudah lama kita mengenal wawul jamaah sejak semester 2 ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Wawunya ini disebut wawul jamaah. Baik, yang merupakan dhamir yang kedudukannya sebagai fa'il itu sebenarnya adalah alif dan wawunya saja. Sedangkan nun di akhir itu bukan dhamir. Nun di akhir itu sebagai tanda i'rab. Nanti akan kita bahas pada saatnya insya Allah. Nun di akhir itu sebagai tanda i'rab. Kalau marfu' tetap kita tulis nunnya. Yaktubani, yaktubuna. Kalau misalkan nanti mansub atau majzum, tidak ditulis nunnya. Dihapus nunnya. Jadi yaktuba, yaktubu gitu. Jadi nun di akhir itu bukan dhamir. Tapi itu sebagai tanda i'rab. Gitu ya, Bapak ya? Nah, Ya. sedangkan tadi yang yaktubu itu tidak ada tambahan di akhir hurufnya. Kalau yang tidak ada tambahan di akhir hurufnya, itu fa'ilnya mana? Kalau ini kan yaktubani, yaktubuna, itu dhamir di akhir itu adalah fa'ilnya. Kalau yaktubu tidak ada tambahan di akhirnya, lalu fa'ilnya mana? Gimana ulang, maaf Ustadz. Taib, kita agak alurnya agak maju mundur ini, maaf Anu. Jadi kan tadi huwa huma hum yaktubu yaktubani yaktubuna. Yaktubu itu tidak ada tambahan di akhirnya. Tidak ada tambahan sama sekali. Setelah ba tidak ada tambahan. Sedangkan yaktubani yaktubuna ada tambahan alif dan nun, waw dan nun. Alif Ya. Alifnya itu disebut aliful isnain, itu dhamir, kedudukannya sebagai fa'il. Waw itu wawul jamaah, adalah dhamir juga, dhamir muttasil sebagai fa'il. Nah, kalau yang yaktubu, tadi yaktubu itu tidak ada tambahan di akhirnya. Itu fa'ilnya mana? Dhamir mustatir. Naam, fa'iluhu dhamirun mustatirun. Dhamirun mustatir yang dimaksud adalah dhamir yang mana? Dhamir apa? Takdiru huwa. Huwa. Tayyib. Kalau misalkan kita i'rab itu kurang lebih seperti itu. Naam. Jadi al-fa'il kalau kita misalkan pada saatnya kita nanti meng-i'rab yaktubu itu fi'lun mudhari ya kan Ibu ya? Marfu', tanda rafa'nya dhammah. Kemudian fa'ilnya mana? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Dhamir yang tidak nampak, tapi ada di sana, terkandung di sana. Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Takdiruhu. Jadi takdiruhu itu maksudnya yang dimaksud dhamir mustatir itu adalah huwa, gitu ya. Tapi dhamir mustatir itu tidak kelihatan gitu, enggak disebutkan. Jadi fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Yang dimaksud adalah huwa. Bingung tidak Ibu sana sampai di sini? Insyaallah enggak. Insyaallah enggak ya. Allah nakuna jami'an. Baik, nastamir. Karirna ba'di. Hiya taktubu. Hiya taktubu. Iya, taktubu. Huma taktubani. Huma taktubani. Hunna yaktubana. Hunna yaktubana.
Jayyid. Hiya taktubu. Hiya taktubu. Hiya taktubu. Harful mudhara'ahnya pakainya ta, Ibu ya. Sebenarnya kalau dhamir ghaib kata ganti orang ketiga, itu kebanyakan pakainya ya. Ya kan Ibu ya? Harful mudhara'ahnya saya maksud. Harful mudhara'ahnya kebanyakan ya, kecuali hiya di sini dan huma Ya. untuk muannas. Jadi hiya dan anta itu bentuknya sama persis. Hiya taktubu dan anta taktubu. Tapi di sana tak pada hiya itu mempunyai dua fungsi. Pertama sebagai harful mudhara'ah, kedua sebagai tak taknis, menunjukkan bahwasanya pelakunya muannas. Berbeda dengan dhamir Iya. anta. Kalau dhamir anta itu taknya hanya harful mudhara'ah saja, tidak berfungsi sebagai tak taknis. Gitu ya. Wadih mahat? Ya, yang penting gitu lah. Al-muhim. Baik. Pomodoro sama intinya apa tadi, Ustaz? tak taknis. Taknis. Oh iya, tak. Kalau tak taknis itu kalau pada fi'lun madin itu tak sukun yang ada di akhir gitu. Zahabat, katabat, gitu kan ya? Untuk dhamir hiya. Tak taknis kalau fi'lun madin itu di akhir dan bentuknya sukun. Nah, tapi kalau pada fi'lun mudhari itu terletak di awal. Jadi harful mudhara'ah sekaligus sebagai tak taknis. Hiya taktubu. Gitu Ibu ya? Makanya tidak memakai ya itu alasannya itu. Kalau normalnya dhamir ghaib, Kalau normalnya dhamir ghaib itu harful mudhara'ahnya pakainya ya kan Ibu ya? Iya. Huwa Iya. yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubunya pakainya ya harful mudhara'ahnya. Karena dhamir mustatirun itu. Naam. Tapi kalau misalkan untuk hiya pakai ta karena ta itu selain sebagai harful mudhara'ah fungsinya juga sebagai ta. Jenis. Tayyib. Sedangkan di sana taktubu ini tidak ada tambahan di akhir fi'lunnya. Ya atau ya? Berarti fa'ilnya mana? Fa'ilnya juga dhamirun mustatirun taqdiruhu Iya. hiya. Naam, taqdiruhu hiya, yang dimaksud adalah hiya. Taktubu itu dhamirun mustatir, fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Dhamir mustatir dan yang dimaksud adalah hiya. Baik. Kalau huma taktubani, kembali di sana ada aliful isnain dan nun, ya kan Ibu ya? Aliful isnain itu adalah dhamir muttasil, ya kan Ibu ya? Dhamir yang bersambung. Dhamir muttasil fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa, fa'il sebagai fa'il. Dhamir muttasil sebagai fa'il. Sedangkan nunnya itu adalah tanda i'rab. Alamatul i'rab. Tanda i'rab. Wadih mahat? Wadi. Jayyid. Ustaz. Naam. Pak Ustaz. Naam. Itu berarti si humanya itu biasanya kan gini. Biasanya kan itu selalu sama ya kalau untuk yang si musanna itu ya Ustadz ya, yang laki maupun perempuan. Ini dia berarti dia si musanna antara laki dan perempuan yang goib ini beda ya, yang satu pakai ya. Beda. Seperti pada fi'lun madin juga berbeda Om. Jadi huma antara mudzakkar dan muannas itu berbeda. Kalau huma misalkan kataba untuk mudzakkar, kalau untuk muannas katabata, dhahabata, gitu kan Ibu ya? Karena taknya itu tadi, taknya itu berfungsi sebagai tak taknis. Termasuk pada fi'lun madin itu aslinya taknya adalah tak taknis. Dhahabata, katabata itu sebenarnya tak taknis yang sukun, tetapi karena setelahnya alif maka diharokati fathah. Ini juga pada huma yang muannas ini juga fungsinya sebagai tak taknis. Begitu Om ya? Astagfirullah. Fungsinya juga ganda ya, sama dengan si yang dia ya. Nah, fungsi ganda Om, bukan standar ganda.
Iya, Ustaz. طيب. ثم نستمر هناك hunna yaktubna. Kalau hunna yaktubna di sana setelah ba, setelah huruf terakhir itu kita temukan ada nun, ya kan Ibu ya? Nun di sini disebutnya adalah nunun niswah. Dan kalau kita ingat dulu di semester 2 juga sekilas kita mempelajarinya. Setelah wawul jamaah ada nunun niswah. Nunun niswah untuk hunna. Naam, nunun niswati. Nunun niswah. Baik, nunun niswah ini dhamir muttasil juga Ibu sekalian. Dhamir muttasil berarti juga kedudukannya sebagai fa'il, ya kan Ibu ya? Baik. Jadi nunun niswah ini dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Fi mahalli raf'in. Dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Kan fa'il itu selalu marfu atau fi mahalli raf'in, ya kan Ibu ya? Nah. Mir mutasi fi mahalli raf'in. Fa'il sebagai fa'il. Fa'ilun. Fa'ilun. Dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Oke. Baik, hal min soal? Ila huna? Sampai di sini ada pertanyaan Ibu sekalian? لا يوجد؟ طيب إن كان لا يوجد نستمر. كررنا بعدي. أنت تكتب. أنت تكتب. أنتما تكتبان. أنتما تكتبان. أنتم تكتبون. أنتم تكتبون. Baik. Anta taktubu. Kalau kita perhatikan fi'lunnya, fi'lun mudhari'nya taktubu, persis seperti hiya tadi. Anta taktubu dan hiya taktubu, bentuk fi'lunnya sama persis, ya kan Ibu ya? Kita bisa membedakannya dari siyaq, dari konteksnya, konteks dalam susunan kalimatnya. Tayyib. Taktubu itu harful mudhara'ahnya. Anta taktubu harful mudhara'ahnya ta juga. Seperti kita singgung tadi, untuk anta taktubu harful mudhara'ah ta itu hanya untuk harful mudhara'ah saja. Bukan sebagai tanda ta'nis. Bukan sebagai ta'u ta'nis atau tanda bahwasanya pelakunya muannas. Berbeda dengan hiya tadi. Hiya tadi taknya itu fungsinya double, ya kan, Mas? Iya. Kalau ini taknya hanya sebagai harful mudhara'ah. Dan kalau kita perhatikan anta taktubu itu di akhir fi'lunnya tidak ada tambahan huruf. Tidak ada tambahan huruf. Setelah ba, huruf terakhir itu tidak ada tambahan huruf. Berarti fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun. Dhamirun mustatirun. Taqdiruhu. Taqdiruhu anta. Taqdiruhu anta. Naam. Taqdiruhu anta. Yang dimaksud adalah anta. Karena memang ini tadi dhamirnya anta kan itu, Bapak? Naam. Jadi fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Sedangkan antuma taktubani. Harful mudhara'ahnya tetap ta. Jadi kalau mukhatab, dhamir kata ganti orang kedua, itu harful mudhara'ahnya semuanya sama, ta semuanya. Ya kan Ibu ya? Semuanya ta semuanya. Nah, kalau misalkan ghaib di sana aslinya ya. Tapi kalau untuk hiya dan huma muannas itu pakainya ta harfu mudharah. Baik, antuma taktubani. Antuma taktubani di sana ada tambahan di akhirnya. Apa itu? Alif. Alif dan nun. Naam, alifnya itu adalah aliful isnain. Aliful isnain itu adalah dhamir. Dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya kan Ibu ya? Muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Itu sampai di situ saja ya i'rabnya. Nanti kalau misalkan nanti pada saatnya akan kita tambah lagi lebih panjang lagi i'rabnya. Ya Allah, ya Ustaz. Ya, jangan grogi, jangan takut. Enggak mudah insyaallah. Taktubani. Jadi alifnya itu ada aliful isnain, dhamir
muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun, sedangkan nunnya adalah tanda i'rab. Nunnya adalah alamatul i'rab, tanda rafa' ya. Thumma antum taktubuna. Antum taktubuna itu harful mudhara'ahnya juga ta. Kemudian kalau kita perhatikan di akhir fi'lun ada huruf tambahan yaitu waw dan nun. Wow. yaitu waw. Waw apa itu namanya? Wawul jamaah juga. Naam. Wawul jamaah. Jadi untuk mudzakkar, untuk yang ghaib dan untuk yang mukhatab sama, wawunya wawul jamaah. Ya kan Ibu ya? Alifnya juga sama, aliful itsnain. Nah, yang membedakan harful mudhara'ah. Baik. Taktubuna, wawunya adalah wawul jamaah. Wawul jamaah itu adalah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Sedangkan nun itu adalah alamatul i'rab, tanda i'rab atau tanda rafa. Wadih mahat? Jadi yang merupakan dhamir itu alif dan wawunya saja, nunnya tidak gitu ya. Tsumma jarirna ba'di. Anti taktubina. Anti taktubina. Antuma taktubani. Antuma taktubani. Antunna taktubna. Antunna taktubna. Baik. Anti taktubina. Ingat, anti taktubina. Di sana ada tambahan di akhirnya. Di sana ada tambahan di akhirnya. Berbeda dengan hiya tadi. Hiya taktubu, tidak ada tambahan di akhirnya. Tapi kalau anti, ada tambahan di akhirnya. Anti taktubina. Ya, di sana ada tambahan ya. Ya kan Ibu ya? Ya dan nun. Ya itu disebutnya namanya adalah yaul mukhatabah. Yaul mukhatabah. Ya apa Ibu sekalian? Mukhatabah. Naam. Yaul mukhatabah. Mukhatabah. Kalau mukhatab itu mudzakkar. Orangnya diajak bicara, mukhatab. Kalau mukhatabah itu muannas, kan gitu ya. Orang kedua yang diajak bicara. Artinya. Baik, yaul mukhatabah. Baik, yaul mukhatabah ini adalah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Sedangkan nunnya adalah alamatul al-i'rab atau alamatul raf'i. Tanda i'rab, tanda rafa'. Tidak bingung kan Ibu ya? Jadi ini berbeda dengan yang lain. Ini tiba-tiba ada ya sendiri. Kalau tadi kan aliful isnain wal jamaah nunun niswah. Aliful isnain wal jamaah nunun niswah. Baik. Sedangkan antuma taktubani sama. Antuma yang untuk muannats ini dengan untuk yang mudzakkar tadi sama. Antuma taktubani. Harful mudhara'ahnya tetap ta, kemudian tambahan dhamirnya di belakang adalah aliful isnain. Itu sebagai dhamir muttasil mabniyun dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Itu kan Ibu ya? Sedangkan nun itu alamatul i'rab, tanda rafa. Thumma antunna taktubana. Antunna taktubana. Kalau kita perhatikan di sana taktubana harful mudhara'ahnya tetap ta. Tapi di belakang fi'lun di sana ada tambahan. Tambahnya nun. Nun ini nun apa? Nunun niswah. Berarti sama. Hunna dan antunna itu tambahan di akhirnya adalah nunun niswah. Ya kan Ibu ya? Hunna dan antunna tambahan di akhirnya sama, yaitu nunun niswah. Nunun niswah itu adalah dhamir muttasil. Dhamirun muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun. Dalam keadaan rafa' sebagai fa'il. Yang membedakan antara fi'lun mudhari'nya hunna dan antunna itu adalah harful mudhara'ah. Kalau hunna pakai ya, yaktubna. Kalau antunna pakai ta, taktubna. Gitu kan Ibu ya?
الله يكون جميعا. هل من سؤال أمهات؟ Ada pertanyaan ibu sekalian? Wah, لا يوجد. طيب نستمر. كررنا بعدي. أنا أكتب. Ana aktubu. Ana aktubu. نحن نكتب. Nahnu جيد. Kalau kita perhatikan ana aktubu. Ana di sana harful mudhara'ahnya pakainya hamzah. Ana aktubu, ya kan Ibu ya? ya. Dan tidak ada tambahan di akhirnya. Tidak ada tambahan di akhirnya. Aktubu. Tidak ada tambahan di akhirnya. Berarti fa'ilnya mana? Fa'ilnya Fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. ana. Na'am, taqdiruhu ana. Ana aktubu fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Itu ya. Kalau nahnu naktubu. Di sana harful mudhara'ahnya nun. Naktubu. Itu harful mudhara'ahnya nun. Dan di akhirnya juga tidak ada huruf tambahan. Berarti fa'ilnya juga sama. Fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu. Beda nih. Taqdiruhu. Nahnu. Ya nahnu, na'am. Gitu ya. Taqdiruhu nahnu. Naktubu itu fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu nahnu. Allah alaikuna jami'an. Lebih mudahnya lagi kalau misalkan kita perhatikan semuanya ibu-ibu sekalian dari awal sampai akhir, dari huwa sampai nahnu itu tadi, setiap fi'lun mudhari yang tidak ada tambahan dhamir di akhirnya itu berarti fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun. Begitu kan ibu ya? Iya. Sedangkan setiap fi'lun mudhari yang ada tambahan dhamir di belakangnya, berarti dhamir di belakangnya itu adalah fa'il. Wadih wahad. Hampir mirip seperti fi'lun madin dulu ketika kita mempelajarinya di semester 3. Semester 3 baru semester kemarin, Mas. Iya. Nah, di semester 3 kemarin kita mempelajari fi'lun madin juga demikian. Fi'lun madin itu kalau ada dhamir di belakangnya, itu dhamirnya itu sebagai fa'il, ya kan Ibu ya? Kataba, katabu, kataba itu aliful isnain, kemudian katabu wawul jamaah itu sebagai fa'ilnya, gitu kan? Kemudian di sana ada katabat di sana taknya itu adalah tak taknis, bukan dhamir. Itu satu-satunya tambahan di belakang yang bukan dhamir, gitu kan, ya? Sedangkan yang lain kalau ada tambahan dhamir berarti dhamirnya itu sebagai fa'il. Kalau tidak ada tambahan berarti fa'ilnya dhamirun mustatirun. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Ahlan wa sahlan Bu Yuni, kaifa haluki ya Bu Yuni? Alhamdulillah Ustaz, afwan telat Ustaz. Nah, saya sallallahu waraki. Baru pulang kerja. Baru pulang terus masak dulu buat makan malam. Masya Allah. Ya Allah. Allah yubarik fikum. Nah, semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan pada ibu semuanya. Amin. Ya Allah. Jadi ini tadi kita baru membahas pembahasan yang pertama, yaitu fa'il dari fi'lun mudhari'. Fa'il dari fi'lun mudhari'. Kalau mudahnya kalau fi'lun mudhari' tidak ada tambahan dhamir di belakangnya, maka fa'ilnya adalah dhamirun mustatir. Takdiruhu sesuai dengan dhamirnya. Kalau misalkan huwa yaktubu, kalau yaktubu berarti dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kalau taktubu ini kemungkinan hiya atau anta gitu ya, tergantung siaknya. Kalau aktubu berarti pasti dhamir mustatirnya takdiruhu ana. Kalau naktubu fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Tapi kalau misalkan fi'lun mudhari yang di akhirannya ada tambahan dhamir, baik dhamirnya itu aliful isnain, wawul jamaah, atau ya mukhatabah, atau nunun niswah, maka semua dhamir itu kedudukannya sebagai fa'il.
Hal min soal umahat? Ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? La yujad? Ibu-ibu sekalian, ada kabar dari Bu Dewi, ibu-ibu sekalian? Nampaknya dari kemarin kita belum mendengar kabar dari beliau. Mungkin ada yang menghubungi beliau, tahu kabar beliau? Ada ibu-ibu sekalian? Ustaz, nanti ditanyain deh. Baik. Laisa 'indakunna su'al? Tidak ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? Belum Ustaz, ini masih sama kayak yang fi'il madi kan ya? Nah, hampir sama, mirip. Kalau misalkan kita kemarin memahami fi'il madi, insya Allah ini tidak terlalu susah. Betul ya? Ya, Ustaz. Nastamir ila safha ba'dah. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di sana ada pembahasan selanjutnya, yaitu kasru hamzati inna wa fathuha. Kapan kita membaca hamzah inna itu dengan kasrah, dan kapan kita membacanya dengan fathah. Sebenarnya pembahasan ini pernah sekilas kita pernah mempelajari di semester lalu, ya kan Ibu ya? Yang di awal sama di tengah. Tayyib. Dulu kita mempelajarinya setiap inna di awal susunan kalimat itu pasti hamzahnya kita baca kasroh, ya kan Ibu ya? Sedangkan kalau di tengah susunan kalimat jadi fathah gitu. Hamzahnya jadi fathah. Nah, itu dulu kita mempelajarinya secara simpel, sekilas saja seperti itu. Tapi sebenarnya ada kondisi lain di tengah susunan kalimat, tapi juga dibaca kasroh. Oh iya, kita lihat di sana penjelasannya ibu sekalian. Inna itu dibaca hamzahnya kasroh. Inna seperti itu dalam dua kondisi. Pertama, fi awalil jumlah. Di awal jumlah. Di mana ibu sekalian? Kalau inna itu terletak di awal susunan kalimat. Misal, karena ba'di. Inna darsa sahlun. Inna darsa sahlun. Sahlun kan ibu ya? Sahlun. Nah, sahlun. Sahal juga. Yassarallahu warana. Nah, di sana innanya terletak di awal susunan kalimat, makanya hamzahnya kita baca kasroh. Inna, nggak mungkin kalau di awal susunan kalimat kita baca anna, la yumkin. Pasti kita baca kasroh hamzahnya. Inna darsa sahlun. Gitu Ibu ya. Dan ini insya Allah sudah difahami Ibu sekalian, karena pernah kita pelajari. Tapi di sana kondisi kedua, hamzah inna kita baca kasroh juga, inna, bukan anna, yaitu kalau terletak ba'dal qaul wa mushtaqatihi. Kalau terletak setelah kata qaulun atau turunannya, atau kita pakai fi'lun madhi lah. Kalau terletak setelah kata qala dan turunannya. Kata qala bisa qala fi'lun madhin, bisa yaqulu fi'lun mudhari', bisa qaul yaitu masdarnya, bisa qul itu fi'il amrnya. Jadi jika terletak setelah kata qala dan turunannya. Gitu ya Bapak ya? Ya. Baik. Terletak setelah kata qala berarti di tengah susunan kalimat. Nah, misal karina ba'di. Qala Zaidun innal mudarrisa maridun. Qala Zaidun innal mudarrisa maridun. ما معنى قال زيد إن المدرس مريض؟ Zaid berkata sesungguhnya guru sedang sakit. Di sini inna meskipun di tengah susunan kalimat kita baca hamzahnya dengan kasroh, inna bukan anna. Lah, limadha? Karena terletak sebelumnya ada kata qala. Begitu kan Ibu ya? Iya. Wadih Mahad? Hal min soal? Wadih. Jadi kalau ada kata qala dan turunannya sebelum inna, maka inna itu tetap dibaca kasroh hamzahnya. Inna, bukan anna. Meskipun di tengah susunan kalimat. Nah, sedangkan kalau yang kita baca anna, yang hamzahnya kita baca fathah itu yang bagaimana? Ba'dal af'alil ukhra. Kalau terletak di tengah susunan kalimat
setelah kata lain selain qala dan turunannya. Atau dengan kata lain terletak di tengah susunan kalimat dan sebelumnya bukan kata qala dan turunannya. Gitu kan Ibu ya? Bingung tidak Ibu sekalian? Pokoknya selain kata kola, dah gitu ya. Yang penting sebelumnya tidak ada kata qala dan turunannya gitu ya. Dan di tengah susunan kalimat maka kita baca anna. Setelah ba'dal af'alil ukhra, setelah fi'lun lain. Yang penting setelahnya itu bukan qala dan turunannya, dan di tengah susunan kalimat maka hamzahnya kita baca fathah. Misal kadirna ba'di asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naam. Apa makna asyhadu anna muhammadar rasulullah? Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Allah. Di sana kata anna kita baca hamzahnya fathah, anna bukan inna. Kenapa? Karena terletak di tengah susunan kalimat dan kata sebelumnya itu bukan kata qala dan turunannya. Gitu kan Ibu ya? Di sana asyhadu. Iya Ustaz. Allah alaikum jami'an. هل من سؤال أمهات؟ يوجد. Nah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah ini adalah syahadat yang kedua kan ya Bu ya? Syahadat yang kedua. Nah, dan ini termasuk rukun salat, tasyahud. Tasyahud itu di dalam tasyahud kita diwajibkan untuk membaca tahiyat, kemudian salam kepada Rasulullah dan tasyahud. Itu kan apa ya? Maksudnya syahadat, dua kalimat syahadat. Minimal tasyahud itu at-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu minimal tasyahud. Terus setelahnya baru rukun setelahnya shalawat kepada Nabi. Tasyahud syahadat yang kedua itu di dalam salat itu boleh dibaca dengan seperti di sini asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, boleh juga asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, boleh juga wa asyhadu anna Muhammadar rasuluh, wa asyhadu anna Muhammadar rasuluh. Ada 3 cara membacanya. Dan yang paling afdal wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang paling afdal. Tapi antara dua syahadat itu harus disambung dengan wa. Jadi wa-nya itu harus. Kalau misalkan wa-nya itu dihilangkan, misalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ada wawunya. Tapi kalau misalkan wawunya dihilangkan, maka batal tasyahudnya. Kalau batal tasyahudnya, salatnya tidak sah. Karena berkurang satu huruf. Nah, berkurang satu huruf. Seperti Al-Fatihah, kalau berkurang satu huruf tidak sah Al-Fatihahnya, tidak sah salat. Iya. Nah. Baik. Nastamiru mahat, kita lanjutkan Ibu sekalian. Ya. Tayyib. Di sini kita akan coba membaca hiwarnya. Mungkin nanti tidak selesai, tapi kita coba kita cicil membaca hiwar karena hiwarnya panjang Ibu sekalian. Ada 3 halaman kalau tidak. Kalau tidak dicicil dari sekarang nanti nggak selesai kan gitu. Iya, nanti mengecil. Kalau misalkan untuk kaidahnya kan bisa kita murojaah lagi nanti, misalkan di pertemuan berikutnya kita baca sekilas. Tapi kalau misalkan hiwar ini ya harus dicicil. Baik. Naqra al-hiwar. Hunaka al-hiwar baina Hamid wa Ummi Ahmad. Ummu Ahmad ya. Di sana ada percakapan antara Hamid dan Ummu Ahmad. Kita akan paham nanti siapa Hamid dan siapa Ummu Ahmad. Dan siapa Ahmad. Gitu. Baik, naqra ka'adatina ana aqra'u wa antunna tukarrirun. Qala Hamid, "Madza taf'alina ya Umma Ahmad?" Madza taf'alina ya Umma Ahmad. مرة أخرى ماذا تفعلين يا أم أحمد؟
ماذا Ada تفعلين يا ya أم أحمد؟ Ada. ما معنى هذه الجملة؟ Apa yang Apa yang kamu sedang lakukan, kau wahai lakukan, wahai ibunya Ahmad, ibunya Ahmad ya. emaknya Ahmad boleh. طيب ماذا تفعلين؟ ini Ahmad ini Om. Ini namanya sekali. Ahmad ini Om. Iya. طيب ماذا تفعلين يا أم أحمد؟ طيب di sana ibu sekalian ada fi'il mudhari' taf'alina ya atau ya? Iya, Ustaz. Iya. Kalau kita perhatikan taf'alina ini fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi thubutun nun dan tanda rafa'nya adalah nunnya tetap ditulis. Thubutun nun. Kalau lalu fa'ilnya mana? Fa'ilnya si itu, si iya bukan. al-mukhatabah. Ya'ul mukhatabah. Jayyid. Taf'alina itu kan ada ya-nya kan, Ma? Itu ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Gitu kan Ibu ya? Iya. Enggak gimana Ibu ya? Maf'ulun bihinya muqaddam. Di sana madza. Madza itu maf'ulun bihi. Karena kan pertanyaan harus diawalkan. Ya kan, Ma? Iya. جيد ثم قالت أم أحمد قال أم أحمد أحمد di sana kok fathah ya umma طيب ya ummanya dulu ya umma Ahmad ya umma Ahmad ya umma kenapa dibacanya fathah umma bukan ummu atau ummi Karena mudhof setelah munada. karena munada mudhof karena umma ini sebagai munada dan dia mudhof juga ya kan Ibu ya kalau munada itu mudhof maka harus mansub. Sedangkan Ahmada bagaimana? Ahmada itu kedudukannya sebagai apa? Mudhofun ilaihnya. Sebagai mudhofun ilaih. Naam. Sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih dari Ummu Ahmada. Mudhofun ilaih itu selalu majrur wa alamatu jarrihi. Nah, kalau majrur itu kan biasanya normalnya tanda jarnya kasroh ya kan Ibu ya? Tapi kenapa di sini fathah? Mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf. Kalau mamnu minas sarf itu nggak boleh dikasroh. Kalau majrur tanda jarnya fathah. Lisababain al-alamiyah wa waznul fi'l. Al-alamiyah wa waznul fi'li. Karena dia ism alam dan bentuknya seperti fi'lun. Bentuknya seperti fi'lun. Jadi saya memuji ana Ahmadu dan nama Ahmadu sama kan namanya? Dan Hamida yahmadu huwa yahmadu anta tahmadu ana Ahmadu sama Ahmadu yang fi'lun dan Ahmadu yang nama kan sama bentuknya persis. Makanya untuk Ahmadu yang untuk yang isma alam ini akhirnya mamnu min asal. Baik. ثم قالت أم أحمد جدنا بعدي أبحث عن الدواء الذي أخذته من المستشفى أمس أبحث عن الدواء الذي أخذته من المستشفى أمس مرة أخرى أبحث عن الدواء الذي أخذته من المستشفى أمس أبحث عن الدواء الذي أخذته من المستشفى أمس. ما معنى هذه الجملة أمهات؟ Saya mencari obat yang saya ambil dari rumah sakit kemarin. Abhathu 'anid dawa, saya mencari obat. Alladzi akhadtuhu, yang saya ambil minal mustashfa amsi, dari rumah sakit kemarin. Yang saya ambil. Nah, yang telah saya ambil dari rumah sakit kemarin. Baik. هنا هل في هذه الجملة فعل مضارع؟
Hal fi hadhihi al-jumlah fi'l mudhari', di jumlah ini, di susunan kalimat ini ada fi'il mudhari' tidak Ibu sekalian? Ada. Aina? Abahathu. Jayyid. Abahathu faqat? Naam, abahathu faqat. Enggak, ada lagi. Mana? Akhadtu itu fi'lun mudhari' atau fi'l amr? Oh, enggak deh. Itu benar. Madi. Fi'lun apa? Fi'lun madin. Akhadtu kan ya, akhadtu. Tu. Kalau fi'lun mudhari' kan pasti ada harful mudhara'ahnya. Sedangkan hamzahnya itu bukan harful mudhara'ah. Iya, ambilnya bukan harful mudhara'ah. Akhadha aslinya. Akhadha ya'khudhu. Iya, betul. Baik. Abhathu itu fi'lun mudhari'un marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Marfu' dan tanda rafa'nya dhammah. Wal fa'il, aina al-fa'il? Fa'ilnya si entum. Dhamirun mustatirun. Naam, fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Mustatir, ya, jangan bilang mustadir. Kalau mustadir itu artinya bulat, Om. Mustatir. Tahu bulat. Iya, Ustaz. Tahu bulat. Katanya tahu bulat Intel, Om. Soalnya nggak enak ya. Lewatnya kadang-kadang. Baik, abhathu itu fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun taqdiruhu mana? Taqdiruhu ana. Ya kan Ibu ya? Jelas di sana harfu mudhara'ahnya hamzah, itu berarti dhamirnya ana. Nah, insyaallah tidak bingung Ibu ya? Insyaallah. Baik, nastamir. Qala Hamid. هو على المكتب في غرفتي. هو على المكتب في غرفتي. مرة أخرى. هو على المكتب في غرفتي. هو على المكتب في غرفتي. ما معنى؟ Obatnya di atas meja di ruangan kamarku. Obatnya dia di atas meja dalam kamarku. Nah, huwa ini yang dimaksud siapa? Kembali ke siapa? Kembali ke mana? Ad-dawa. Naam, ad-dawa. جيد. نستمر. كررنا معي. كيف حالك اليوم؟ كيف حالك اليوم؟ لعلك اليوم أحسن. مرة أخرى. كيف حالك اليوم؟ لعلك اليوم أحسن. كيف حالك اليوم؟ لعلك اليوم أحسن. طيب، ما معنى كيف حالك اليوم؟ Apa kabarmu hari ini? Gimana kabar? How are you today? Mudah-mudahan hari ini lebih baik. Bagaimana kabarmu? La'allakil yawma ahsanu. Semoga hari ini engkau lebih baik. Lebih baik. Ahsan, lebih baik. Tahassana haluk. Tahassana haluk, keadaanmu membaik. Gitu ya. Tahassana ya tahassanu itu fi'lunnya. La'alla ini di sini la'alla. Kita sudah pernah mempelajari la'alla tapi belum membahas maknanya ya. Di semester 3 kemarin la'alla kawan-kawan termasuk kawannya inna. Tapi kalau dari segi makna, na'am, la'alla di sini yang di jumlah ini maknanya taroji, mengharap, harapan. Harapan. Makanya kita mengartikannya biasanya semoga. Tapi sebenarnya juga ada makna yang lain la'alla. Nanti pada saatnya insyaallah akan kita pelajari. ثم نستمر. قالت أم أحمد: نعم أنا اليوم أحسن والحمد لله. نعم أنا اليوم أحسن والحمد لله. مرة أخرى. نعم أنا اليوم أحسن والحمد لله. نعم أنا اليوم والحمد لله.
ما معنى هذه الجملة؟ Ya, Ya, lebih baik ini hari lebih baik. lebih baik. Iya. Lebih baik. Segala puji bagi Allah. Nah, karena ya hari ini aku lebih baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dan ini memang disunahkannya kalau misalkan kita bertanya kan kondisi keadaan untuk orang yang sedang sakit, maka kita juga mengucapkan doa baginya, la'allaka bi khair, la'allaki bi khair, atau la'allaki al-yawma ahsanu, syafakillah, dan seterusnya. Dan kalau misalkan kita menyebutkan kondisi kita, dalam kondisi apapun, kita disunahkan untuk memuji Allah, ya kan Ibu ya? Dalam kondisi apapun, baik kita ditimpa musibah atau sedang mendapatkan nikmat, kita disunahkan untuk mengucapkan hamdalah. Makanya di sana kita, makanya di sana ada misalkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu kalau misalkan kita ditimpa atau mendapatkan suatu nikmat. Tapi juga ada di sana lafaz hamdalah yang lain, alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal. Alhamdulillah atas semua kondisi yang ada. Dan bahkan ketika kita sakit pun, misalkan ketika bersin, kita juga disunahkan untuk membaca hamdalah, ya kan Ibu ya? Alhamdulillah. Nah, selain itu menunjukkan sabar kita, juga sebagai wujud syukur kita atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kenyataannya ketika kita bersin itu sebenarnya itu mengeluarkan virus, ya kan Ibu ya? Iya. Nah, baik. نستمر. قال حامد: متى تذهبين إلى المستشفى؟ متى تذهبين إلى المستشفى؟ ما معنى؟ Kapan kamu pergi ke rumah sakit? Baik, ini kalau kita artikan, ini akan pergi atau telah pergi? Akan pergi. Ada tak. Naam. Berarti ini fi'lun mudhari', ya kan Ibu ya? Jadi sebelumnya amsi itu kemarin itu sudah pergi ke rumah sakit dan dapat obat. Lalu di sini ditanya lagi oleh Hamid, mata tadhhabina ila al-mustashfa? Kapan akan kontrol lagi gitu ya? Kapan mau pergi ke rumah sakit lagi? Baik. Tadhhabina ini fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari'. Aina fa'iluhu? Ya, na'am. Ya apa namanya tadi? Ya'ul mukhatabah. Jayyid. Jadi ya sukun itu tadhhabina, ya-nya itu adalah ya'ul mukhatabah. Dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Begitu kan Ibu ya? Bingung tidak? Putus hari doa. نستمر. ثم قالت أم أحمد: سأذهب بعد ساعة إن شاء الله. سأذهب بعد ساعة إن شاء الله. مرة أخرى: سأذهب بعد ساعة إن شاء الله. سأذهب بعد ساعة إن شاء الله. ما معنى سأذهب بعد ساعة إن شاء الله؟ Saya akan pergi sejam lagi, insya Allah. 1 jam lagi. Sejam lagi gitu ya, 1 jam lagi. Saya akan pergi 1 jam lagi, insya Allah. Baik, sa'adhabu sin-nya ini huruf apa Ibu sekalian kemarin? Aduh. Apa ya? Dipelajarin kemarin dong. Harful istiqbal. Naam. Harful istiqbal. Huruf istiqbal itu menunjukkan yang akan datang, gitu kan, Ma? Akan datang tapi dalam waktu dekat ya. Dan dalam waktu dekat. Nah, sa'adhabu. Berarti kalau ada sa, itu fi'lun setelahnya itu pasti fi'lun fi'il mudhari. Fi'lun mudhari. Nah, kalau ada sa setelahnya itu pasti fi'lun mudhari. Adhabu itu fi'lun mudhari marfu wa alamatu raf'ihi dhammah.
ظاهر على آخره. Kemudian fa'iluhu, aina fa'iluhu? Domirun mustatirun takdiruhu. Dhamirun. Naam. Dhamirun mustatirun. Taqdiruhu ana. Jayyid. Ba'da sa'atin itu mudhaf dan mudhafun ilaih. Ba'da itu dharf wa huwa mudhaf. Dharf mansub wa huwa mudhaf, sa'atin mudhafun ilaih majrur. In itu harfu syartin. Enggak tahu, diajarin. Belum ya? Belum. Nah, Belum. In itu harfu syartin wa jazmin. Baik, nastamir. In itu insya Allah akan kita pelajari di semester 6 kalau tidak salah. 6 atau 7 kalau tidak salah. Nah, semoga Allah memberikan kemudahan. Huruf syarat. Nah, jadi menunjukkan sebab akibat. Menunjukkan sebab akibat secara makna in. Ya, Ustaz. Baik. Nastamir. قال حامد مع من تذهبين؟ مع من tadhabina. ما معنى؟ Dengan siapa? Dengan siapa akan pergi? Dengan siapa kamu akan pergi? Kau akan pergi. Jayyid. Tadhabina seperti yang di atas tadi sebelumnya. Tadhabina ini fi'lul mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Thubut itu dari kata thabata. Thabata itu artinya tetap, nggak bergerak kemana-mana. Thubutun nun maksudnya adalah tetap ditulis huruf nunnya. Jadi tanda rafa'nya adalah tetap ditulis huruf nunnya itu. Karena kalau misalkan mansub atau majzum nanti huruf nunnya itu dihapus tandanya. Iya. Baik. Wa fa'il. Fa'ilnya mana? Ya di sana. Ya kan Ibu ya? Ya itu adalah ya'ul muqatabah. Dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dalam keadaan rafa' sebagai fa'il. Nastamir. Qalat Ummu Ahmad. Sa'adhabu ma'a Ahmada. Abu Ma'ada. Jayyid. Ma ma'ana? Saya akan pergi bersama Ahmad. Saya akan pergi bersama Ahmad. Sa'adhabu tadi sama fi'lunya dengan yang di atas tadi. Sa'adhabu. Adhabu ini fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Adhabu. Dhammah di sana. Kemudian fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Ini kan Ibu ya. Ma'a Ahmada. Ma'a itu zarf mansub wa huwa mudhaf. Kemudian Ahmada itu mudhafun ilaih majrur. Wa alamatu jarhi fathah li'annahu mamnu' min as-sarf. Hal min soal ummahat? Ada pertanyaan? La yujad? Tahmahanikuna jami'an. نستمر إلى صفحة بعدها. Baik, dari sini kita tadi memahami kalau di sana ada anaknya namanya Ahmad, ya kan Ibu ya? Iya. Ummu Ahmad berarti ya ibunya Ahmad gitu kan. Dan tadi maunya pergi bersama Ahmad gitu ya. Tapi tadi kita belum menemukan isyarat Hamid ini siapanya gitu ya? Iya, nanya-nanya. Belum menemukan. Nah, kita akan menemukan setelah ini insyaallah. Karena ba'di. أتعرفين الطبيبة التي ذهبت إليها أمس؟ أتعرفين الطبيبة التي ذهبت إليها أمس؟ مرة أخرى. أتعرفين الطبيبة التي ذهبت إليها أمس؟ أتعرفين الطبيبة التي ذهبت إليها أمس؟ ما معنى هذه الجملة؟ Apakah kamu
atau dokter yang kenal. Ini yang nanya siapa sih? Oh, Hamid. Apakah Hamid kamu bertanya kepada Umma Ahmad. apakah kamu mengetahui dokter, ini dokter cewek nih ya, yang dokter Bu yang dokter. kemarin apa nih ya? apa ya? Gimana ya ngomongnya? Banyak Yang kemarin kamu pergi ke dia gitu, apaan sih? Bisa kita terjemahkan apakah kamu mengetahui atau apakah kamu mengenal Bu dokter, bukan dokter perempuan, Bu dokter itu. Kalau Bu Anita dokter perempuan atau Bu dokter? Nah, apakah kamu mengenal Bu dokter yang kamu datangi kemarin? Ya gitulah, enaknya lah, betul. Zahabti ilaiha, yang kau datangi kan itu? Iya benar. Kamu datangi kemarin, gitu ya? Tayyib. Ya, namanya Bu Anita. Tayyib. Ata'arifina ini juga fi'lun mudhari'. Kita tahu di sana ada harfu mudhara'ah di depannya yaitu huruf ta. Ata'arifina. Ini juga fa'ilnya berupa ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah itu dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Sedangkan at-tabibata itu sebagai maf'ulun bihi, makanya mansub. Ya kan Ibu ya? Ya. Allah alaikum jami'an. Nastamir. Qalat Ummu Ahmad. Na'am, a'rifuha. اسمها الدكتورة سعاد. اسمها الدكتورة سعاد. Ya. Su'ad ya? Su'ad, na'am. Su'ad. Bukan Sa'ad, ya, Su'ad. يقولون إنها أحسن طبيبة في المستشفى. يقولون إنها أحسن طبيبة في المستشفى. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ نعم أعرفها. Ya, saya mengenalnya. Ya, saya mengenalnya. Ya, saya mengenalnya. Namanya? Ya, saya mengenalnya namanya Dokter Su'ad. Dokter Su'ad. Orang-orang bilang sih. Orang bilang dia dokter terbaik di rumah sakit. Orang bilang beliau adalah dokter terbaik di rumah sakit itu. Di rumah sakit. Nah. Jadi tempat itu ya. Oh, ini Ahsanu Tobi Batin ya. Ahsanu Tobi Batin. طيب. Na'am a'rifuha. Ya, saya mengenalnya. Ismuha Doktoratu Su'ad. Su'ad ini nama perempuan ya, Bapak ya? Umumnya di Timur Tengah, Su'ad itu nama perempuan. Meskipun ya di tempat kita mungkin ada yang menggunakan sebagai nama mudzakkar. Yaquluna innaha ahsanu tabibatin. Ahsanu tabibatin ini ahsanu ism tafdhil. Iya. Ahsanu tabibatin ism tafdhil. Baik. Di sini hal fi hadhihi al-jumlah fi'lun mudhari'? Itu a'rifu. A'rifu faqat. ويقولون يقولون kita kan ya a'rifu wa yaquluna. Baik, a'rifu itu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Wa fa'iluhu aina fa'iluhu? Dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Jayyid. Wal ha itu haul ghaibah dhamir mutasil juga,
Tapi fi mahalli nasbin karena maf'ulun bihi, ya kan Ibu ya? Iya, karena maf'ulun bihi. Karena sebagai maf'ulun bihi. Ismuha doktorus. Naam, yaquluna. Naam, yaquluna kita berpindah. Yaquluna. Yaquluna ini juga fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Marfu' Ibu sekalian. Wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Tanda rafa'nya adalah tetap ditulis huruf nunnya. Kemudian fa'il. Fa'ilnya mana? Wawul jamaah. Al-waw itu adalah wawul jamaah, dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Gitu kan Ibu, yaquluna. Jadi wawul jamaahnya itu setelah lam, yaqulun. Baik, dan di sini ada contoh lain dari kaidah yang kita pelajari tadi, yaitu hamzah inna. Yaquluna inna, ya kan Ibu ya? Bukan anna. Meskipun di tengah-tengah susunan kalimat hamzahnya tetap kita baca kasroh i, inna. Limadha? Karena terletak setelah qala dan turunannya, ya kan Ibu ya? Di sini yaquluna. Makanya yaquluna innaha, bukan yaquluna annaha, tapi yaquluna innaha. Wadih Mahad? واضح. ثم قال حامد ماذا تفعلون يا أبنائي؟ Mada yaf'aluna ya abna'i. ما معنى؟ Apa yang sedang Apa yang kalian lakukan? Kalian lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan, wahai anak-anakku? Gitu ya? Kalian lagi ngapain? Berarti siapa ini Bapak ya? Bapak ke. Iya, agak tertahuan dia, terkuat sudah. Nah, tafa'aluna ini fi'lun madin atau amr? Mudhari. Belum nyampe. Fi'lun mudhari'. Nah, fi'lun mudhari'. Tafa'aluna itu fi'lun mudhari'. Marfu'. Tanda rafa'nya nun di sana. Tetap ditulis huruf nunnya. Subutun nun. Nun. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya wawul jamaah. Wawul jamaah. Naam, wawul jamaah itu dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Jayyid. Thumma qala al-abna. Anak-anaknya bilang, naktubul wajibati. Naktubul wajibati. Naam, ma ma'na naktubul wajibati? Kami sedang mengerjakan PR kali ya. Jayyid. Menulis. Ya kalau dalam bahasa kita yang mengerjakan PR lah, Mas. Menulis PR, menulis tugas. Nah, naktubul wajibati. Tayyib, di sana naktubu ini juga fi'lun mudhari'. Naktubu fi'lun mudhari'. Aina fa'iluhu? Dhamirun mustatirun. Bagaimana Mahat? Nah, tadi naktubu fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun taqdiruhu nahnu. Jayyid. Dhamirun mustatirun taqdiruhu nahnu. Naktubu. Wajibat. Nastamir. Qala Hamid. Atafhamuna ad-durusa jayyidan? Atafhamuna ad-durusa jayyidan? Ma ma'na? Apakah kalian memahami semua pelajaran dengan baik? Gitu deh. Apakah kalian memahami pelajaran dengan baik? Ad-durus. Jayyid. Di sana ada tafhamuna. Ini juga fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Tanda rafa'nya tetap ditulis huruf nunnya. Sedangkan fa'ilnya mana? Aina al-fa'il? Aina
fa'il do itu tuh wawul jamaah. Al-waw itu adalah wawul jamaah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Baik. نستمر. قال الأبناء نعم نفهمها جيدا والحمد لله. نعم نفهمها جيدا Alhamdulillah. Ya, ini persis seperti jawabannya ibu-ibu kalau ditanya nih. Hal tafhamna ad-durus jayyidan? Na'am nafhamuha jayyidan walhamdulillah. Gitu kan Ibu ya? Nah, nafhamu itu adalah fi'lul mudhari'. مرفوع وعلامة رفعه ضمة. نفهم مرفوع tanda rafa'nya ضمة. وأين الفاعل؟ وأين الفاعل؟ نعم ضمير مستتر تقديره نحن. جيد. ثم أي سورة تحفظون الآن؟ أي سورة مرة أخرى أي سورة تحفظون الآن؟ أي جيد. أي سورة تحفظون؟ تحفظون itu juga fi'lun mudhari' marfu' wa 'alamatu raf'ihi thubutu nun wal waw. Wawunya ini sebagai fa'il ya kan Ibu ya? Waw itu adalah wawul jamaah dhamirun muttasilun mabniyun mabniyunnya nanti aja. Dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa' fa'il, karena sebagai fa'il. Ada mabni juga. Nantilah betul. Baik. Di sana ada ayya. Kita bacanya ayya atau ayu yang betul Om? Atau ayyi? Ayah. Ayya wae. Nah. Baik. Ayya. Kenapa kita bacanya fathah? Ayya, bukan ayu. Maf'ulun kali. Naam, maf'ulun bihi muqaddam. Maf'ulun bihi dari taf'adzun yang diawalkan. Tahfadzuna. Tapi karena ini pertanyaan maka diawalkan. Gitu ya. Tapi meskipun diawalkan tetap mansub. Maf'ulun bihi mansub. Wa huwa mudhaf, sedangkan suratin itu mudhafun ilaih majrur. Tayyib. Nastamir. Qala Ahmad. Berarti ini Ahmad ini kan di antara anak-anak tadi kan namanya? Berarti ini semakin jelas bahwasanya Ahmad ini anak. Kemudian Hamid ini bapak ke, ayahnya. Kemudian apa namanya? Tadi Ummu Ahmad. Berarti kira-kira kemungkinan Ahmad ini anak pertama ya kan Ibu ya? Iya. Sepertinya. Belum tahu sih, belum diketahui Ustaz. Karena biasanya kunyah itu biasanya itu dari anak pertama ya kan Ibu ya? Iya betul. Nah. Oh iya, berarti ini sebenarnya Abu Ahmad ya. Harusnya gitu ya. Cuman biar penasaran. Bukan abu-abu. نستمع. قال أحمد أما أنا فأحفظ سورة الملك. أما أنا فأحفظ سورة الملك. فأحفظ وأما هؤلاء فيحفظون سورة القلم. وأما هؤلاء فيحفظون سورة القلم. ما معنى هذه الجملة؟ أما أنا فأحفظ سورة الملك وأما هؤلاء فيحفظون سورة القلم. Saya menghafal surat Al-Mulk. Pun saya surat Al-Mulk. Ada pakai adapun kan ya? Ama fa. Ngomong pakai adapun gitu Ustaz. Pun saya menghafal surat Mulk
Dan adapun mereka menghafal surat Qalam. Wa amma haula'i. Adapun saya menghafal surat Mulk. Sedangkan dan mereka menghafal surat Al-Qalam. Gitu ya. Ya gitu. Jadi amma yang kita pelajari kemarin di akhir pelajaran 11 kemarin. Amma untuk perincian jawaban ya kan ya Bu ya? Iya. Cara kita sehari-hari. Dan di sana ada fa. Kalau ada amma ada fa. Itu sudah pasangannya. Amma ana fa ahfadhu. Jadi di sana ada aslinya ahfadhu. Ahfadhu itu fi'lun mudhari. Ya kan Ibu ya? Marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Dan fa'iluhu, aina fa'iluhu? Dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Jayyid, dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Sedangkan di sana ada lagi yahfadhuna. Yahfadhuna itu juga fi'lun mudhari'un marfu', tapi tanda rafa'nya thubutun nun. Tetap ditulis huruf nunnya. Wal fa'il, aina fa'il? Fi'ilnya wawul jamaah. Jayyid, wawul jamaah itu adalah wawul jamaah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Jayyid. Alhamdulillah jami'an. Hal min soal Ummahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Ayo wujud. Alhamdulillah jami'an. Insyaallah tidak bingung Ibu ya. Dan ini antara pelaku-pelakunya juga sudah tidak bingung ya. Ada Hamid, ada Ahmad, ada Ummu Ahmad, ada Abna. Baik. Sebenarnya masih tersisa satu halaman hiwar lagi Ibu sekalian. Di sana masih ada lanjutan percakapan antara Hamid dan Al-Banat. Kalau tadi dengan Al-Abna, sekarang dengan Al-Banat. Tapi mungkin ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang saja Ibu sekalian. Bagaimana Ibu sekalian? Saya minta maaf Ibu sekalian. Ini sudah jam 9:30 kurang 1 menit. Nanti kawalawan ini saya. Untuk pertemuan berikutnya nanti insya Allah akan saya mengkabari lagi insya Allah apakah nanti di hari Sabtu dan Ahad saya bisa ngajar atau tidak. Karena posisi saya nanti di Karanganyar, tidak di rumah. Di asrama itu kan ada daurah selama 1 pekan. Tapi nanti insya Allah saya beri kabar insya Allah. Gitu ya Bu ya. Saya minta maaf Ibu sekalian. Karena ya apa ya, bagaimanapun juga kita membutuhkan untuk belajar ya kan Ibu ya. Meskipun Ustadz sekalipun dai masyhur apapun Anda tetap membutuhkan belajar karena ilmu itu wajib ilmu itu ibarat makanan. Kalau tubuh kita, fisik kita itu membutuhkan makanan, hati kita juga membutuhkan ilmu. Dan ilmu itu hidup itu dengan dimurajaah. Hayatul ilmi bil murajaah kata para ulama. Hayatul ilmi bil murajaah. Hidupnya ilmu itu dengan dimurajaah. Selain itu juga para ulama juga mengatakan an-nasu 'alimun ma ta'allama, atau seseorang itu dianggap berilmu selama dia mau belajar. Tapi kalau misalkan sudah berhenti dari belajar, maka saat itu juga dia menjadi orang yang bodoh, tidak berilmu. Dan belajar itu kan juga sebenarnya bukan untuk manfaatnya itu tidak untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga kita, untuk anak teman kita, dan untuk orang lain di sekitar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Amin Ustadz. Ustadz, Afwan mau tanya Ustadz. Nah, itu tuh kalau yang Ustadz sebutkan tadi dan yang sering kita baca ya, tentang pendapat-pendapat para ulama tentang pentingnya menuntut dan wajibnya menuntut ilmu itu sebenarnya lebih fokusnya ke ilmu
yang agama syar'i atau yang menaik tujuan untuk akhirat, atau ilmu dunia yang dalam artian pastinya ilmu dunia yang bermanfaat ya mestinya gitu loh. Itu sebenarnya ada fokusnya nggak lebih ke ilmu apa agama atau gimana gitu? Ilmu yang dihukumi mempelajarinya dihukumi fardu ain. Jadi ilmu itu ada yang hukum mempelajarinya, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Gitu kan Ibu ya? Ada yang fardu ain itu maksudnya setiap orang itu wajib mempelajari. Baik orang awamnya, penuntut ilmunya, seorang alimnya, mujtahidnya atau muqallid. Itu yang penting semua orang wajib mempelajarinya. Itu ilmu yang hukum mempelajarinya fardu ain. Ada juga ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya bagaimana? Harus ada yang mewakili untuk mempelajarinya. Harus ada yang mewakili untuk mempelajarinya. Kalau misalkan semuanya tidak ada yang mempelajarinya, semuanya dosa. Tapi kalau misalkan beberapa orang saja dalam suatu daerah itu mempelajarinya, maka itu cukup, sudah mewakili yang lain. Begitu kan Ibu ya? Itu fardu kifayah. Baik. Ilmu yang hukum mempelajarinya fardu ain, yang dikatakan mau belajar wajib, belajar itu wajib, itu ya berkenaan dengan keabsahan amalan kita. Itu ilmu yang berkaitan dengan keabsahan amalan kita. Baik itu berkaitan tentang akidah, tentang fikih, atau tentang adab. Jadi kalau pokok dari syariat kita itu kan 3 itu. Akidah, fikih, dan adab. Akidah itu terkait dengan keyakinan. Jadi amalan hati kita. Amalan hati kita yaitu keimanan kita. Itu ada beberapa poin, ada beberapa bab yang memang wajib hukumnya kita pelajari itu dalam akidah. Demikian juga di dalam fikih. Di dalam fikih itu ada bab-bab yang hukum mempelajarinya wajib bagi setiap muslim. Demikian juga dengan adab. Nah, memang ada yang hukumnya fardu kifayah. Ada misalkan tentang jinayat, tentang hukum tindak kriminal, itu tidak wajib setiap muslim mempelajarinya dalam fikih. Tapi kalau misalkan terkait dengan keabsahan amalan kita, baik amalan secara fisik maupun amalan hati yaitu keimanan, maka itu wajib kita mempelajarinya. Termasuk juga adab. Adab kita juga wajib mempelajarinya. Suluk. Sedangkan ilmu yang sifatnya untuk kemaslahatan berlangsungnya kehidupan manusia, kehidupan masyarakat, seperti ilmu sains, kedokteran, pertanian, teknologi, perdagangan, dan seterusnya, dan lain-lain, itu hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Boleh, bukan haram, tapi fardu kifayah. Fardu itu wajib, tapi wajibnya wajib kifai. Wajib kifai atau fardu kifayah yaitu harus ada yang mempelajarinya. Harus ada yang mempelajarinya. Kalau nggak ada yang mempelajarinya, dosa semuanya. Akan kacau kehidupan masyarakat, ya kan Ibu ya? Nggak seimbang, tidak ada keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau bahasanya Ibnu Qudamah, lan tastaqimal hayah, tidak akan seimbang, tidak akan berjalan dengan baik kehidupan masyarakat. Jadi hukum mempelajarinya fardu kifayah. Tidak semuanya harus mempelajarinya, tapi harus ada yang mempelajarinya. Tapi kalau misalkan sudah ada yang mempelajarinya, maka yang lain tidak wajib. Gitu ya. Baik. Halo, Ustaz. Mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan saya nggak bikin bingung lagi. Ya, saya sering bikin bingung kan, Mas? Enggak, Ustaz. Lagi males, soalnya saya lagi belajar juga. Maksudnya tuh belajar ilmu itu apa, kayak yang kedokteran tuh kok saya lagi bosen gitu. Makanya ini fardu kifayah, ya udah deh, nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kan ya sudah takdirnya rezekinya jadi dokter ya,
ya memang sudah mewakili yang lain ya Bu Anita, mewakili yang lain, mewakili kita mau belajar di kedokteran. Kalau misalkan nggak ada yang belajar kedokteran sama sekali, oh siapa yang Kan udah bakal banyak mengobati? dokter udah banyak. Jadi saya kadang-kadang itu aduh ini penting banget nggak sih ya kan, kalau dulu kan memang kita belajar gitu ya, kok nggak tahu ya sekarang kok nggak tahu apa ya, mungkin memang lagi ditakdirkan jenuh kali. Lagi futur. Ya gitu, saya malah mikirnya alah ini kan nggak wajib. Saya selalu yang itu Ustadz, yang menuntut ilmu itu kan, yang ilmu agama itu yang saya pernah baca kan, kan ini bukan ilmu tentang agama, jadi saya nggak perlu mati-matian banget gitu. Jadi yang kayak gitu loh Ustadz jadinya. Tapi fardu kifayah itu kalau dikerjakan juga mendapatkan pahala fardu, pahala wajib. Tapi yang mengerjakan pertama kali yang mendapatkan pahala wajib. Kalau yang setelahnya mendapatkan pahala sunnah. Jadi seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau mengerjakannya itu hukumnya akan mendapatkan pahala wajib, tapi orang yang pertama kali melaksanakan itu akan mendapatkan pahala wajib. Tapi kalau untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya itu mendapatkan pahala sunnah, bukan pahala wajib. Gitu ya. Karena hukumnya bukan fardu kifayah lagi, sudah gugur kan kewajibannya yang lain. Jadi sunnah. Iya. Betul, Ustaz. Benar. Ya, dapat pahala, jangan khawatir kalau diniatkan ibadah. Iya Ustaz, tapi kalau lagi futur juga nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Iya Ustaz, makasih Ustaz. جزاك الله خير كثير. سؤال آخر قبل أن نختم. Ada pertanyaan lagi Ibu sekalian sebelum kita tutup? Mau tanya Ustaz. Kitab I'anatul Talibin itu berisi tentang apa ya Ustaz? Apa? Kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin. Tentang apa? Kitab I'anatul Talibin itu tentang fikih. Tunggu. Talibin itu penuntut ilmu bukan Ustaz? I'anatul Talibin itu kitab fikih. Saya punya mana pokoknya. Kemarin ngintip Ustaz. Mana pokoknya. I'anatul Talibin itu kitab fikih, tapi sebenarnya bukan kitab fikih buat pemula. Wih, canggih. Karena I'anatul Talibin itu kitab hasyiah, bukan kitab matan ini. Ini kemana? Nggak kelihatan. Ini I'anatul Talibin. Ini yang punya saya itu ada 5 jilid kalau tidak salah. 4 jilid atau 5 jilid. Ada 5 jilid. Nah, kitab I'anatul Talibin itu ada 5 jilid. Dan itu bukan kitab matan. Maksudnya begini, Ibu sekalian. Fikih itu, kitab-kitab fikih itu ada kelompoknya, jadi bertahap. Ada matan mukhtasar, matan yang sangat singkat. Itu biasanya tujuannya untuk dipelajari bagi pemula dan untuk dihafal. Kemudian ada kitab yang mutawassit, kitab yang ukurannya sedang. Kemudian ada yang kitab mutawwal. Kitab mutawwal itu bisa berjilid-jilid, bahkan bisa belasan jilid atau lebih dari 20 jilid. Mungkin. Dan di sana juga ada tahapan-tahapannya biasanya Ibu sekalian kalau misalkan belajar. Ustaz. Apa nih Ibu sekalian? Ternyata. Oh iya. Ya udah malam Ustaz ya. Udah malam Ustaz. Ternyata kuota saya habis. Kirain habis hujan. Kuota apa? Modem saya habis ternyata. Saya berapa sah? Ini tadi sekilas lah kita coba singkat. Jadi kitab fikih itu ada tahapannya seperti itu. Ada kitab yang tipis, terus ada yang sedang, ada yang panjang.
Kemudian dalam belajar pun juga biasanya ada tahapannya dalam belajar fikih itu. Kalau misalkan pemula dalam belajar fikih itu biasanya kitabnya pakai kitab yang tipis, matan-matan yang shaghir, yang tipis. Itu biasanya hanya disebutkan poin-poin utamanya saja. Tidak akan membahas tentang misalnya tentang dalil, terus kemudian tentang illah, kemudian penjelasan-penjelasan yang panjang itu tidak akan ada biasanya di sana. Karena memang untuk pemula itu yang penting poin-poinnya dulu saja. Untuk biasanya juga untuk dihafal. Kemudian untuk tahap berikutnya biasanya di sana ada syarah, kitab syarah. Kitab syarah itu biasanya ada penjelasan. Penjelasannya juga biasanya kalau syarah yang pertama itu biasanya penjelasannya tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang lebar. Tidak menyebutkan dalil juga, tidak menyebutkan illah, tapi hanya perincian-perincian ketentuan-ketentuan yang ada di permasalahan tersebut. Kemudian nanti setelah syarah itu biasanya ada hasyiyah. Syarah itu kan penjelasan. Kemudian setelahnya nanti ada kitab hasyiyah seperti I'anatul Talibin, itu hasyiyah. Jadi hasyiyah itu adalah syarah dari syarah, penjelasan dari penjelasan. Jadi aslinya itu kitabnya, itu matannya itu adalah matan Qurratul Ain. Qurratul Ain, kemudian syarahnya itu adalah Fathul Mu'in. Naam. Fathul Mu'in. Jadi kalau matannya itu Qurratul Ain aslinya, itu tidak panjang, pendek-pendek seperti itu. Kemudian ada syarahnya namanya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in yang syarah ini disyarah lagi jadi I'anatul Talibin. Jadi I'anatul Talibin itu istilahnya itu hasyiyah. Makanya jadi berjilid-jilid gitu. Panjang ya Ustaz. Dan itu biasanya perinciannya lebih banyak. Dan sebenarnya itu pun juga belum banyak dalil yang disebutkan, belum banyak illah, sebab-sebab yang disebutkan terkait dengan hukum-hukumnya. Kalau misalkan mau membahas tentang dalil itu harus ke kitab yang lebih besar lagi, yang lebih biasanya lebih dari 10 jilid biasanya. Gitu. Yang duluan kita dengarnya Ustaz. Karena begini, memang untuk pemula itu memang kalau para ulama itu menganjurkan kepada kita kalau pemula itu jangan membahas dalil dulu, bingung karena kita belum bisa memahami dengan sempurna, belum punya atribut untuk memahaminya. Kalau misalkan dikasih tahu dalilnya demikian itu, khawatirnya malah nanti salah paham, malah repot kan gitu. Ya Ustadz, jadi kalau misalkan jadi kalau misalkan ada misalkan beberapa dai kita yang mengatakan ini harus dikasih tahu dalilnya, enggak, orang awam itu bukan seperti itu, pemula itu dalam belajar tidak seperti itu, karena belum tahu tahapan-tahapannya bagaimana cara memahami dalil itu kan. Kalau misalkan salah memahami dalil malah repot, malah musibah malah gitu. Iya Ustadz, puyeng. Baik. Yang lebih demikian. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallah. Cukup Ustaz. Dan maaf nih, ternyata panjang. Level 3 itu, level 3, cabenya 3. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini Ibu sekalian. Ya Ustaz. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Amin ya Allah. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Dan semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita semua husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.